Setelah merayakan gelar Scudetto di musim kemarin, Inter Milan justru menjual pemain-pemain terbaiknya. Salah satunya adalah striker haus gol mereka yakni Romelu Lukaku. Walaupun begitu, Inter Milan diprediksi masih bisa berbicara banyak di musim ini. Cetak Gol coba merangkum alasannya sebagai berikut. Pemain baru yang cepat beradaptasi. Pada Serie A musim 2020-2021 kemarin, Inter Milan berhasil meraih gelar Scudetto yang sudah mereka idam-idamkan. Bagaimana enggak, gelar itu sudah dinanti selama 11 tahun. Saat itu Nerazzurri menutup Serie A dengan hasil yang manis. Skuad yang dulunya ditukangi oleh Antonio Conte ini berhasil melibas Udinese dengan skor 5-1. Selain berpesta untuk merayakan Scudetto, Inter Milan juga menorehkan berbagai rekor. Salah satunya adalah rekor poin terbanyak dalam sejarah klub. Sebelumnya mereka mampu mengumpulkan lebih dari 90 poin, akan tetapi torehan ini cuma terjadi satu kali saja saat mereka masih ditukangi oleh Roberto Mancini. Saat itu Nerazzurri berhasil mengumpulkan 97 poin di musim 2006-2007. Di musim kemarin setelah merayakan gelar Scudetto, Inter Milan justru dihadapkan dengan masalah yang besar. Klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza ini mengalami krisis finansial yang mencekik. Nerazzurri bahkan harus menjual beberapa pemain bintang mereka. Hal tersebut terpaksa dilakukan supaya neraca keuangan klub menjadi lebih stabil. Salah satunya mereka melepas striker asal Belgia yakni Romelu Lukaku. Setelah menjual Lukaku, Inter Milan langsung bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Saat itu Nerazzurri sudah mendatangkan dua penyerang yang baru. Dua penyerang anyar tersebut adalah Edin Dzeko dan Joaquin Correa. Kedua pemain ini langsung beradaptasi dengan cepat di skuad Nerazzurri. Edin Dzeko yang baru beberapa jam bergabung langsung mencetak gol di laga debutnya. Saat itu Edin Dzeko menjebol gawang Dinamo Kiev di dalam laga uji coba. Sementara di laga debut Serie A melawan Genoa, Edin Dzeko menyumbangkan 1 gol. Gak cuma itu, Edin Dzeko juga mengirimkan assist untuk gol Hakan Calhanoglu. Gak cuma Edin Dzeko, Joaquin Correa juga mencetak gol pada laga debutnya melawan Hellas Verona. Saat itu, Correa baru masuk pada menit ke-74 menggantikan Lautaro Martinez. Gak terkalahkan dalam 6 laga. Walaupun terombang-ambing akibat krisis, Inter Milan membuktikan diri sebagai klub yang tangguh. Kehilangan pemain bintang nampaknya nggak memberikan dampak yang signifikan bagi Nerazzurri. Klub yang sekarang ditukangi oleh Simone Inzaghi ini nggak terkalahkan dalam 6 laga terakhir. Saat itu Nerazzurri sedang mempersiapkan musim yang baru dengan melangsungkan 4 laga uji coba. Hebatnya, semua laga tersebut berhasil disapu bersih dengan catatan nggak terkalahkan. Di partai selanjutnya, Inter Milan meraih kemenangan dengan skor yang besar. Saat itu, mereka berhasil mencukur Crotone dengan 5 gol tanpa balas. Sementara di 2 laga sisanya, Nerazzurri juga mengandalkan perlawanan Parma dan Dinamo Kiev. Setelah meraih hasil memuaskan pada laga uji coba, Inter Milan melanjutkannya ke Serie A. Di partai pertama Serie A, mereka mencukur habis Genoa dengan 4 gol tanpa balas. Berlanjut, di partai keduanya, Inter Milan berhasil mengalahkan Hellas Verona dengan skor 3-1. Saat ini, Inter Milan berada di posisi kedua klasemen sementara dengan mengumpulkan 6 poin. Nerazzurri cuma kalah selisih gol dari Lazio di peringkat pertamanya. Menjadi tim yang paling produktif. Meskipun harus kehilangan striker haus gol, hal ini nggak jadi masalah bagi Inter Milan. Buktinya mereka mampu mencetak banyak gol di berbagai laga. Seakan seluruh kekuatan pemain merata, gol-gol tersebut nggak cuma dilesakan oleh penyerangnya saja. Bahkan para pemain bertahan mereka juga mampu menyumbangkan gol. Pada laga uji coba melawan Crotone, Federico Di Marco berhasil menyumbangkan 1 gol. Sementara dalam 4 laga uji coba, Nerazzurri mampu menjebol gawang lawan sebanyak 13 kali. 2 gol tersebut belum dihitung dengan gol di 2 laga Serie A. Walaupun laga uji coba tersebut cuma melawan tim mediocre, pencapaian Inter Milan tetap patut diacungi jempol. Sementara itu, dalam 2 laga Serie A terakhir, rasio gol Inter Milan juga nggak menurun. Bahkan Nerazzurri jadi salah satu klub yang paling produktif di Serie A. Saat ini Inter Milan sudah menjebol gawang lawan sebanyak 7 kali. Nggak cuma lini serang yang gacor, lini pertahanan Nerazzurri juga terbilang kokoh. Bagaimana enggak, dalam 2 pertandingan tersebut gawang mereka cuma bobol sebanyak 1 kali. Kebobolan itu pun terjadi karena blunder konyol dari Samir Handanovic.
Saat itu Handanovic berniat untuk memberikan bola kepada Marcelo Brozovic. Sayang, kiper asal Slovenia ini memberikan umpan yang tanggung. Akibatnya bola tersebut mampu direbut oleh pemain Hellas Verona yakni Ivan Ilic. Tanpa pikir panjang, Ilic langsung mencungkil bola dan berhasil menjebol gawang Inter Milan. Dilatih oleh pelatih juara. Setelah berhasil meraih Scudetto, Antonio Conte justru memutuskan untuk angkat koper dari Giuseppe Meazza. Alasannya karena permintaannya saat itu nggak dipenuhi. Pelatih asal Italia ini meminta kepada manajemen klub untuk memberikan tambahan dana. Tambahan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendatangkan pemain incarannya. Sayangnya akibat krisis finansial, permintaan tersebut nggak bisa dipenuhi. Presiden Inter Milan Steven Zhang bahkan harus memotong gaji pemain sebesar 20%. Zhang bahkan gak memberikan bonus Scudetto kepada para pemain. Gak butuh waktu yang lama, Inter Milan langsung menunjuk Simone Inzaghi sebagai pelatih baru mereka. Kehadiran Inzaghi diharapkan mampu membawa Inter Milan kembali merengkuh trofi juara. Inzaghi sendiri banyak menghabiskan karirnya di Lazio. Sejak tahun 2016 yang lalu, Inzaghi resmi menduduki kursi kepelatihan Lazio. Selama karirnya sebagai pelatih Lazio, Inzaghi sudah mencatatkan 242 penampilan. Gak cuma itu, pelatih asal Italia ini juga sudah memberikan 129 kemenangan untuk skuad Le Aquile. Sepanjang karirnya melatih Lazio, Inzaghi sudah memenangkan beberapa trofi domestik. Menurunnya performa Juventus. Menurunnya performa Juventus juga bisa dimanfaatkan oleh Inter Milan. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir Bianconeri selalu berkuasa di pentas Serie A. Akan tetapi dalam 2 musim terakhir performa Juventus terus mengalami kemunduran. Di Serie A musim kemarin saja Bianconeri nyaris absen di perhelatan Champions League. Beruntung si Nyonya tua berhasil finish di posisi 4 besar. Kesialan Juventus terus berlanjut di Serie A musim ini. Mereka gagal merebut 3 poin dari 2 laga perdananya. Saat itu Bianconeri ditahan imbang Udinese dengan skor 2 sama. Sebenarnya mereka berhasil mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Saat itu sundulan dari Ronaldo berhasil menjebol gawang Marco Silvestri. Sayang, gol tersebut dianulir wasit karena berada di posisi yang offside. Selain itu, Ronaldo yang sudah berselebrasi membuka baju juga dihadiahi kartu kuning. Sebagai informasi, di musim ini Juventus juga akan berlaga tanpa Ronaldo. Bomber asal Portugal tersebut memutuskan untuk kembali memperkuat klub lamanya Manchester United. Itulah sejumlah faktor kenapa Inter Milan masih bisa berbicara banyak di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju dengan hal tersebut? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.